Dipersembahkan oleh Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. Bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana. Pemirsa, dengan nama anonim hacker Bjorka terus mengutak-ngatik data yang dianggap tadinya rahasia dan sekarang diumbar di media sosial. Kita masih belum tahu siapa sebenarnya identitas dari Bjorka ini. Tapi secara bertubi-tubi menyerang pemerintah. Tadinya hanya berupa meretas data, baik itu SIM card, kemudian data dari KPU. Tapi sekarang sepertinya pejabat bergiliran datanya diumbar atau doxing di media sosial seperti itu. Data-data personal sejumlah pejabat publik, bahkan juga komunikasi antara presiden dengan BIN pun kemudian bisa tersebar. Bagaimana kemudian pemerintah, termasuk kita publik harus menyikapi hal ini, karena kalau kita lihat nampaknya netizen kita justru merestui aksi dari Bjorka ini. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita paling tampilkan terlebih dahulu beberapa update informasi lainnya yang hingga hari ini pemirsa ternyata masih saja terjadi aksi massa yang menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Ini merupakan bentuk penolakan dari mahasiswa. Mereka menuntut harga BBM bersubsidi diturunkan. Seruan aksi ini berlangsung dari pagi hingga siang tadi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Pemirsa bisa Anda lihat masanya memang dikawal oleh aparat keamanan. Kita berharap jika menyuarakan aspirasi bisa secara tertib dan juga damai. Ya, informasinya memang bahkan hingga petang tadi aksi massa di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya ini masih berlangsung. Sempat juga terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan para aksi massa yang memang merupakan gabungan antara massa buruh dan juga massa mahasiswa. Mereka juga membakar beberapa spanduk seperti itu yang bertuliskan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Sebenarnya aksi demo ini bukan hanya terjadi di ibu kota, tapi sejumlah daerah di tanah air juga menggelar aksi yang sama. Soal demo memang pekan ini yang menjadi sorotan kami dan akan kami bahas malam hari ini mengenai aksi hacker Bjorka yang secara beruntun menyerang dan menjadi perhatian netizen. Yang terbaru bahkan kabarnya data dari Menko Marves diumbar seperti itu di media sosial. Ada NIK, kemudian yang fatalnya data-data harusnya sih sifatnya memang privacy personal ya. Semua nama, kemudian tanggal bahkan hingga ada informasi juga mengenai berapa kali sudah vaksin ini pun juga muncul. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, dari mana kemudian Bjorka ini bisa mendapatkan data-data dari sejumlah pejabat tersebut. Kami belum bisa mengkonfirmasi apakah video ini yang mengatasnamakan Bjorka ini memang aktor yang sebenarnya, karena banyak sekali tiba-tiba akun bermunculan dengan nama Bjorka, Bjorkanism. Mereka mengambil foto profil yang sama layaknya Bjorka, karena kemarin Twitter Bjorka sempat disuspend seperti itu, tapi sepertinya banyak sekali netizen yang mengikuti, padahal mereka tidak tahu bahayanya mengikuti sumber informasi yang memang belum jelas sama sekali. Jadi ikut merepost ya. Ikut merepost, karena kalau kita lihat juga data dari Drone juga menyampaikan bahwa Bjorka ini kemudian menjadi trending topik selama beberapa hari, bahkan juga mengalahkan beberapa akun yang biasanya juga menjadi trending topik, menjadi selebritas di ranah Twitter ini, Andro. Banyak yang mengaitkan apa sebenarnya orientasi Bjorka ini. Apakah yang di awalnya hanya meretas data kemudian dijual di sebuah forum untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang kok sepertinya bergeser menyerang orang-orang yang memang dikenal menjadi seorang tokoh bangsa ya. Ada menteri, kemudian ada juga pegiat media sosial yang jadi sasaran. Ada ketua umum
partai politik juga. Ya, bahkan juga terakhir kalau kita lihat data dari Menko Polhukam, Mahfud MD pun juga kemudian dibuka ke publik. Publik bisa melihat dari mulai NIK, kemudian juga data-data pribadi lainnya. Nah, ada juga tanggapan langsung dari Menko Polhukam, kita lihat bersama. Bocornya data data negara lah. Itu nanti masih akan saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi 7 saya terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah, ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, barangkali cuma dokumen biasa. Ya, meresponnya nampaknya cukup santai bahwa dinyatakan belum ada data-data yang cukup penting. Bahkan kalau kita lihat di akun Twitter dari Menko Polhukam kita bahwa data saya tidak perlu dibocorkan karena memang bukan menjadi rahasia publik. Tapi dari juru bicara BIN, Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto menyatakan data yang kemarin diumbar oleh Bjorka itu adalah hoax. Tapi kalau hoax, kenapa ada nomor telepon yang sepertinya sama Pak dengan yang memiliki? Kemudian ada data NIK, termasuk juga alamat rumah, kok bisa sama persis? Apakah ini yang hoax itu merupakan kapasitas data milik BIN saja? Yang mana yang hoax dan mana juga yang benar? Kita coba lihat bersama. Ya. Di data kami tetap aman terkendali, tetap terenkripsi dalam yang dilakukan secara berlapis. Apalagi kalau itu surat menyurat kepada user RI1, tentu itu kita lakukan dengan kripto. Dan kriptonya itu tiap waktu bisa berubah. Oleh karenanya saya melihat tidak ada kebocoran di situ. Sehingga apa yang muncul di publik ya dalam waktu beberapa hari belakangan ini telah saya cek itu hoax demikian. Kalau yang saya cek ternyata itu bukan data sesungguhnya, bukan data. Kemudian data BIN itu selalu ada tersamar, ada samaran di balik itu semua, hingga tidak menunjuk resmi. Kalau misalnya ada nama dan sebagainya, semuanya itu terenkripsi, tersamarkan namanya. Oleh karenanya, apa yang setelah saya cek dari yang muncul di situs itu tidak benar. Oleh karenanya saya menyatakan bahwa itu hoax ada. BIN menegaskan kalau data Badan Intelijen Negara itu terenkripsi khusus dan juga tersamarkan. Tidak semudah itu dibongkar oleh Bjorka. Iya, bahkan kalau kita lihat adanya aksi pembukaan identitas mau pribadi maupun institusi maupun pemerintah ini kemudian membuat Menkominfo kita, Joni G Plate, dipanggil ke istana oleh Presiden, bahkan diminta untuk membuat sebuah tim khusus untuk mengatasi peretasan institusi pribadi maupun pemerintah hari ini. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama, itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Ya, itu tadi akan dibentuk sebuah tim khusus gabungan antara Polri, BIN, BSSN, dan juga Kominfo untuk kemudian melacak siapakah Bjorka ini dan juga menghentikan berbagai peretasan yang ada. Sepertinya harus segera. Hari ini, pemirsa, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN menggelar konversi pers untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik anonim Bjorka ini. Berkoordinasi dengan Barreskrim Polri, kemudian mengumpulkan sejumlah data yang sifatnya digital. Memang masih
mereka-reka seperti itu masih dalam proses. Kami tadi sempat mewawancarai pihak BSSN yang kabarnya masih berkoordinasi karena sifatnya cyber, jadi panjang sekali untuk mengungkap ini ya. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu nih pernyataan dari Kepala BSSN Letjen TNI Purnawiran Hinsa Siburian berikut ini. Kita akan mengikuti dinamika perkembangannya, kita melaksanakan validasi. Kita juga punya forensik ya, forensik BSSN ini ada forensik. Kemudian sekilas pun sebenarnya bisa kita lihat, tentunya saya katakan tadi klasifikasi data ini bagaimana. Kemudian setelah ditelisik ada juga data yang berulang ya. Jadi saya tidak katakan bahwa semuanya itu tidak valid, tapi ada juga yang valid, tapi juga dari sisi masanya, waktunya. Tentu kita berkoordinasi dengan stakeholder ya, yang diperkirakan pemilik dari data tersebut, dan tentu mereka pun mengevaluasi sistemnya, karena sebagian juga kami tidak merasa kehilangan data, atau mungkin dia tidak tahu, kita tidak tahu apa. Tapi koordinasi sangat perlu, dan tim kita dengan mereka, apakah sistem mereka memang menurut mereka kuat. Tapi kan yang saya katakan tadi, kita melakukan pizza, kami sebenarnya masih lemah, masih kurang. Ya, menarik untuk kita bahas malam hari ini pemirsa. Kalau begitu langsung saja kita perkenalkan sejumlah narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Ya, dan juga sudah ada Bang Mardhani Alisera, anggota DPR RI fraksi PKS. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga kami masih menunggu nih partner dari Bang Mardhani ya, Konco Kental. Nah, ada Bang Fadlizon, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra. Untuk saat lagi kami tunggu kehadirannya. Kami juga menghadirkan dari sisi kiri saya ada Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selanjutnya ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Rustika. Selamat malam Mbak. Dan juga Bang Adi Armando, pegiat media sosial. Sekali lagi kami terus menghubungi pihak BSSN maupun Kominfo. Tadi awalnya BSSN sempat respon untuk datang, tapi tiba-tiba membatalkan di tengah jalan. Sangat disayangkan. Kami berharap di tengah dialog ini pihak BSSN bisa bergabung kembali ya bersama kami semua. Apa langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengungkap siapa sebenarnya Bjorka ini. Saya langsung ke Bang Mustafa Nara. Anda melihatnya Bjorka yang bertubi-tubi menyerang di media sosial. Yang diserang bukan hanya individu, tapi kasus-kasus besar semuanya diatensi oleh Bjorka ini. Siapa sih Bang? Tahu nggak Bang? Kenal nggak? Gimana? Memang kita ini, saya bingung ya, beberapa kali tokoh tanda petik, ya, para hacker dan juga para pembocor-pembocor itu pernah menghubungi saya. Ngajak, video call. Wow. Zoom. Saya tadi nggak langsung percaya ya, termasuk oposit segala itu beberapa kali Zoom. Cuman saya nggak yakin apakah ini oposit benar apa tidak karena tidak menampilkan wajah. Cuma nomor dia adalah nomor Amerika. Saya pernah trace dia di Hong Kong. Saya trace pernah di Taiwan, di Cina berpindah-pindah tempat, tidak di Indonesia. Nah mungkin setelah kita bahas malam hari ini mungkin yang sedang kita bahas ini menghubungi saya lagi nanti. Cuman memang kita harus hati-hati karena yang terakhir ini saudara Bjorka ini agak berbeda. Baik itu waktu kemunculannya atau kemudian materi atau konten yang dia sampaikan ke publik itu rata-rata hanya doxing. Nah ini udah biasa. Artinya kalau kita desak dia untuk melakukan cracking misalkan atau merusak, meruntuhkan atau melumpuhkan negara ini melalui sistem IT, saya kira dia nggak akan bisa. Padahal itulah intinya hacker. Bang Nara boleh sambil berdiri mungkin? Ini materi dari Anda kabar? Bisa dijelaskan Bang? Manggilin tadi saudara Bjorka soalnya. Pertanyaannya mengapa kemudian Anda yang kemudian harus dihubungi oleh sejumlah hacker itu ya? Silakan Bang. Padahal saya bukan hacker ya. Jadi ini pertanyaan saya ini milik siapa? Karena memang dia berbeda. Sebenarnya semua motif dari hacker hanya 4 ini. Nggak lebih ya, hanya ini aja. Kalau nggak dia karena untuk intelektualisme, kemudian ekonomi, kriminal, politis.
Tapi yang paling menarik pasti yang terakhir ini, yang politis. Yang paling memungkinkan yang mana, Bang? Kalau di luar negeri banyak yang kriminal. Misalkan grup Conti itu sampai memeras JVC di Jepang. Kemudian beberapa negara di Timur Tengah Tapi dia peras. tidak dengan Bjorka nampaknya? Kenapa? Tidak dengan Bjorka nampaknya. Oh tidak. Makanya saya bilang ini berbeda. Tapi saya nggak tahu apakah mereka itu satu grup, karena di dunia ada beberapa grup hacker yang saya pantau mereka melakukan transaksi-transaksi, termasuk jual beli data. Maka saya bilang tadi ini kebanyakan doxing, ya seperti itu. Jadi kalau ini biasanya ini cuman ini eksistensi, dia mau diakui bahwa saya adalah seorang hacker, gitu. Maka dia hantem kanan, hantem kiri, pokoknya dia diakui. Nah, ini tapi saya sampai sekarang Indonesia belum pernah bisa menangkap yang pertama ini. Paling rata kelas cekeremes lah, sudah ditangkap itu. Dia bagi-bagi foto-foto waktu misalkan waktu ada tersangka diperiksa oleh polisi, dia berhasil ngambil foto, gitu aja. Tapi bukan sistem IT yang dia bobol. Kalau ini biasanya luar negeri yang pemerasan ini. Kalau ini yang saya maksud tadi, grup biasanya di sini mereka jual beli data, ngambil dari Indonesia. Nah, ini soalnya di sini nomor 4 ini. Kalau sistem kita itu lemah, negara ini, maka dia akan ngambil dengan jalan ini, ngambil data karena itu, kemudian dijual belikan di grup ini karena ini motif ekonomi. Nah, yang politis ini agak lucu ini, karena dia tidak diri sendiri, tapi dia dampak yang dia perbuat itu bisa berefek kepada pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi efek yang dia cari. Ini nomor 4 nih. Dia dimanfaatkan oleh kelompok ya tertentu yang memiliki kekuasaan ya, SDM, dana besar untuk melancarkan misinya demi kepentingan besar, kepentingan nasional. Maka di situ ada istilah naga dari jadi cacing, cacing dari naga. Apa itu? Coba next. Nah, ini. Agar naga menjadi cacing, ini misalkan ada kejadian besar. Tapi kejadian besar itu bisa membahayakan posisi pihak tertentu kalau dibiarkan besar. Yeah. Maka dibikin cacing, harus ada kejadian besar lainnya supaya ini tertutup atau tertinggalkan oleh misalkan media massa, pengamat-pengamat atau semacam ini. Jadi nggak dibahas lagi karena ada kejadian besar lagi. Maksudnya Anda menduga bahwa Bjorka ini kemudian dibentuk oleh sebuah kelompok by design? Oh, nanti di terakhir, jangan simpulkan sekarang. Lalu ada lagi ini, agar cacing menjadi naga. Keadaan kejadian kecil tidak bisa membahayakan pihak tertentu jika dibiarkan kecil. Maka ini jadi besar. Nah, oleh karena itu ada istilah doxing ini yang paling besar yang mereka lakukan, ada kira-kira 13 ini, dan ini oleh si Bjorka belum semua dilakukan. Karena dia tidak bisa ngambil ini, misalkan informasi kartu kredit belum ya, sampai ke password-passwordnya dan sebagainya, termasuk ini juga belum nomor 3, tetapi ketika mereka memburu data untuk kegiatan mereka, ini jika itu syaratnya. Kalau sistem pemerintahan lemah, maka dia bisa membobol ini. Kalau kuat enggak. Maka kalau kepolisian, militer, kementerian, istana, perbankan, apalagi BIN tadi sudah dibantah enggak ada ya. Kalau sampai bobol, berarti lemah sekali negara kita itu. Kalau sampai bobol, next. Nah, ini. Bjorka ini berhasil membangun kegaduhan baru dan saya bisa menyebutnya sebagai bullshit. Apa itu bullshit? Penimbul situasi. Karena ada kejadian lama lalu dia bikin situasi baru namanya bullshit. Nah, bisa jadi kesimpulan saya ini. Bisa jadi dia bekerja pribadi semata, tetapi dia adalah pribadi yang dipelihara. Atau bahkan dia adalah tim yang bisa digerakkan kapan saja. Ini kesimpulan saya, jadi hati-hati. Ini kesimpulan atau dugaan? Ya, kesimpulan saya setelah melihat jejaknya si Bjorka itu. Nah, ini seperti itu. Tapi ini analisa ya, jangan kemudian nanti ada dari istana ngomong, Anda nggak usah ngomong begitu lah. Seperti nah, pertanyaan itu Bang, jadi harus jelas dipelihara oleh siapa? Ya nggak tahu, nanti kita bahas ya, karena saya ingin tanya ke misalnya Pak Fadlizon, berapa anggaran untuk cyber dan seterusnya itu berapa nanti? Tapi soal kasus besar tadi bisa lebih rinci sambil duduk mungkin, Bang Mustafa. Selamat datang juga kepada Bang Fadlizon sudah bergabung, terima kasih banyak Bang Fadlizon. Bang Fadlizon terima kasih sudah hadir. Kasus besar menutupi kasus yang lebih besar lagi. Maksudnya apa? Apakah sekarang di Indonesia sedang ada isu-isu yang jadi perhatian publik, kemudian untuk jadi pengalian dikeluarkan Bjorka? Yang kami tangkap sih seperti itu tadi, versi Mas Mustafa Nara. Jadi Bjorka, pihak atau kelompok semacam Bjorka ini, dia di double agent. Dia bisa melakukan sendiri dengan ahli IT-nya, dengan ahli hacking maupun crackingnya, untuk membuat kegaduhan baru. Tapi ada lagi dia bisa menciptakan efek. Jadi dari pekerjaannya itulah kemudian, ini enggak sengaja atau tidak, ini berhasil menggeser semua isu-isu lama yang seharusnya itu adalah menjadi perhatian publik. Saya nggak bilang mengalihkan ya, tapi dari pekerjaannya itu, dari kegiatannya itu,
ia kemudian berhasil menggeser banyak isu. Isu apa Bang, disebutkan Bang? Ya banyak sekali kan, tadi saya bilang, naga menjadi cacing. Sesuatu berita yang besar yang kemudian oleh para hacking ini membuat bullshit tadi, penimbul situasi supaya yang besar-besar itu menjadi cacing, menjadi kecil. Bikin tandingannya seperti itu. Itulah kegiatan-kegiatan mereka. Sebutkan saja Bang, isunya isu apa Bang? Wah, Karena tiap negara sepertinya semua berbeda-beda. tertangani Ini kan dengan secara baik oleh umum ya pemerintah. sebenarnya. Mungkin Anda umum. bisa melihatlah beberapa hal yang mungkin besar Nah, ini beberapa terkait waktu dengan terakhir. kemunculan kan, saudara Bjorka, saudara atau ya? Apa manggilnya itu? Ini sepertinya akrab Bang, kalau manggil saudara jadi kesannya akrab. Bjorka ini munculnya kan setelah, kalau di Indonesia Bjorka tiba-tiba muncul, saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak, kan setelah kasus Sambo. Tapi apakah dia niat itu, saya nggak tahu. Kan dia ini, di atas dalang ada dalang, di atas wayang ada wayang. Nah, kalau saya berkaca pada pemilu 2019 misalkan ya, ini kita korban semua ini, semua handphone kita itu di auto call 24 jam. Itu kan kerjaan mereka itu, supaya kita nggak bisa bekerja. Tanggal 3 Mei 2019, rumah kami dikepung oleh para pemilik aplikasi palsu. Jadi misalkan GoFood saya diambil alih, dihack. Lalu dia pesen fake order, rumah saya ada ratusan itu, pengirim makanan, minuman. Berkah, Bang. Iya dari situ, jadi dia menghack dan itu kebetulan waktu kalau masih ingat, saya ada janjian dengan Pak Fadlizon ini di rumah beliau, ada kegiatan penting hari itu, mungkin pun saya disadap sehingga dia tahu. Oke. Nah, maka saya tadi bilang, Ya. yang bisa melakukan ini pasti punya uang besar, SDM, punya kekuasaan. Tapi kekuasaan tidak harus penguasa ya, maksudnya kekuasaan itu memiliki. Oke. Kalau gitu yang kami tangkap adalah paling tidak dari kesimpulan dugaan sementara dari Anda ini memang by design dan juga kemudian dipelihara oleh seseorang oknum mungkin kelompok yang punya kekuasaan. Ya, saya ingin minta tanggapan dari Bang Ade Armando ya. Usai jeda tapi Bang sesaat lagi. Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. Bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Nggak ada yang rahasia negara juga. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya. Ya, langsung saja kita ke Bang Ade Armando. Bang Ade, Anda melihat hal yang samakah bahwa Bjorka ini mungkin by design dibentuk oleh seseorang yang punya kekuasaan, quote unquote? Jawabannya sekarang adalah bisa apa saja. Kita sama sekali nggak punya clue tentang siapa dia. Ya kita punya spekulasi-spekulasi kan. Tapi kan kita nggak tahu siapa dia. Jadi bisa saja ceritanya sebesar tadi. Ada sebuah sindikasi yang membiayai Bjorka ini untuk mengacaukan opini publik misalnya. Tapi bisa saja kan tadi Bung Mustafa juga menggambarkan ada empat kemungkinan kan. Yeah. Kan bisa aja sebetulnya ini sekedar, dan saya lebih percaya ini adalah sekedar orang yang lagi cari duit. Ya, dia adalah tipe orang yang ingin menunjukkan kepada publik, nih saya berhasil nih bisa menembus data negara ya, saya bisa jual sampai $50.000, $5.000, dia jualan betul kan. Yang kadang-kadang kalau gaya orang semacam itu kita harus menduga bahwa orang ini memang lagi hard selling nih ya. Jadi bisa begitu juga ya. Dan saya melihat dia sih sampah ya, gayanya dia sampah. Jadi misalnya dia seolah-olah mengatakan bahwa dia sudah bisa membocorkan rahasia, surat rahasia dari BIN ke presiden. Kalau dia tahu, dia punya, masa dia nggak kasih sih? Mengungkapkan sebagiannya kepada publik tentang apa isi rahasianya. Kita ingat dulu ada banyak tokoh hacker di dunia kan, yang bisa menunjukkan kepada publik, saya bisa mengetahui percakapan antara Presiden Amerika dengan sekutunya di mana gitu kan. Kalau ini kan enggak, sehingga cerita dia tentang Munir misalnya, ayolah itu kan semua orang juga udah pernah dengar kalau ceritanya seperti itu. Bahkan ini yang menyangkut teman saya Denny Siregar kan, dia seolah-olah punya membongkar rahasia. Sempat disenggol juga ya Bang? Dia seolah-olah bisa membongkar rahasia Denny Siregar dengan mengatakan, Anda senang tuh menikmati uang rakyat untuk menciptakan polarisasi. Yaitu sih anak
kemarin sore juga bisa bikin begitu. Jadi ada satu kemungkinan bahwa dia dibiayai oleh konspirasi besar, sindikasi besar, dibiayai oleh barangkali oleh Amerika, oleh Cina, oleh Arab, saya nggak tahu ya, atau kekuatan-kekuatan politik tertentu. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Ada nggak itu oleh kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, oleh istana misalnya, oleh Polri atau siapapun? Bisa. Bisa nggak oleh Rizik Syihab? Bisa juga. Tapi bisa juga sesederhana bahwa ini cuman orang yang lagi marketing aja, lagi cari pelanggan. Dia ingin menjual kemampuannya kepada bohir. Ini kayak Ronin kalau orang Soal bilang. pengakuan sepihak Bang, yang kabarnya dari Polandia. Punya teman WNI di sana. Temannya kecewa dengan kebijakan di tanah air. Itu masuk akal tidak menurut Anda? Ya itu justru semakin memperkuat dugaan kita bahwa dia sebetulnya lokal ya. Ini Ronin lokal nih. Kan cerita-cerita semacam ini kan cerita-cerita yang beredar di kalangan kita kan. Maksud saya adalah dia berusaha membangun simpati orang bahwa saya itu punya orang yang membesarkan saya adalah orang yang dulu dizalimi oleh Orde Baru. Dan kan jadi nggak logis kalau Anda benci sama Orde Baru, ngapain juga bikin susah kita sekarang gitu kan. Jadi ada terlalu banyak ketidaklogisan. Tapi kalau pertanyaan mungkin nggak, kan ya namanya juga spekulasi ya. Bisa spekulasinya itu sedemikian besar, bisa spekulasi sedemikian sederhana. Tapi mengapa kemudian Indonesia yang dipilih Bang? Bisa jadi karena dia orang Indonesia. Jadi maksud saya adalah, tapi satu hal saya harus akui ini, saya minta maaf buat pemerintah misalnya. Saya harus mengatakan bahwa sistem pengamanan data kita memang relatif. Nggak kan orang baik. Soleh Kang, saya mah soleh. Saya mah minta maaf dulu. Jadi saya mau bilang bahwa kan kita tahu ini salah satu yang harus kita harus sebut. Kan Anda juga sebagai pegiat media sosial juga. Ya, sistem pengamanan datanya negara ini kan yang kena itu kan lembaga negara ya. Dan ini kan sudah sejak, saya minta maaf lagi ya. Ini kan di tahun ini aja kita udah berulang kali dengar ya, ada kebocoran data dari. Minta maaf nih karena apa Bang? Karena segan mengkritik pemerintah atau apa nih Bang sebenarnya Bang? Ya, ada yang salah nggak usah minta maaf. saya harus sebut ya, misalnya saja tentang, karena gini, ini juga memang ada yang mengatakan enggak itu cuman hoax ya. Tapi yang kita dengar misalnya kan adalah bahwa ada Bank Indonesia Januari katanya bocor, Kementerian Kesehatan katanya bocor, PLN katanya bocor gitu. Ada berulang kali katanya. Sehingga memang menimbulkan pertanyaan besar. Walaupun Pak Mahfud bilang, tapi kan datanya bukan data rahasia negara. Still tetap. Artinya bisa ya? Bisa dan itu barangkali buat Pak Mahfud, ya saya menghormati Pak Mahfud juga ya. Saya mungkin bagi dia nggak apa-apa. NIK dia, kartu keluarga dia, nama istri dia, nama anak dia gitu ya. Menyebar. Tapi kan kalau keluarga ya banyak, itu kan sebetulnya persoalan ya, bahwa itu bisa dibocorkan ke banyak orang ya. Kalau dari sisi itu saya pikir ini penting untuk mengingatkan, makanya saya dukung kalau Pak Jokowi bikin tim Tim khusus ya. Tim khusus itu, karena barangkali memang kita perlu belajar dari pengalaman ini bahwa pengamanan data kita itu agak lemah barangkali, saya nggak tahu persis, cuman kalau bisa sampai sekian juta data keluar menyebar itu kan menunjukkan bahwa something is wrong gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaan awalnya tentang siapa yang melakukannya, kita nggak tahu, kita cuman bisa menduga-duga dan bisa dengan teori yang sangat complicated, bisa teori sesederhana bahwa ya dia anak pinter ngebocorin ngehack masuk ke sistem data orang, terus dia bisa jual, dia bisa tarik, dan dia bisa jual kepada siapa yang tertarik untuk membelinya. Oke, Bang Fadli. Bahaya Bang Fadli, sekelas pejabat negara saya datanya bisa di otak-atik. Apalagi kita rakyat jelata Bang, jangan-jangan data kita ditransaksikan di luar, disalahgunakan, biasa saja. Ya menurut saya Indonesia ini sedang mengalami krisis kedaulatan data ya. Krisis kedaulatan data ini menurut saya sangat serius. Karena ini akibat dari keamanan cyber kita yang amatiran gitu ya. Jadi kita ini mau sok-sokan IT, tetapi IT security-nya tidak dibenahi gitu ya menurut saya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi itu sebenarnya denial. Jadi seolah-olah wah nggak apa-apa gitu. Ini menurut saya nggak benar sikap kayak Pak Mahfud MD tadi itu. Itu denial. Kalau misalnya memang ada kebocoran ya akui kebocoran dan minta maaf kepada rakyat Republik Indonesia.
ada kebocoran itu. Ini masalah sangat serius. Ya, meskipun juga karena ada bisa disalahgunakan. statement juga bahwa memang untuk informasi-informasi penting nggak bisa ditembus nih. Memang hanya level-level bawah ya kita lah. belum tahu kan, siapa tahu ini baru appetizer. Kayak makanan pembuka gitu ya. Jadi kalau ini jadi makanan pembuka nanti banyak lagi yang di ini, apalagi alasannya gitu. Jadi janganlah kita ini denial itu apa ya bahasa Indonesianya, seolah-olah semua baik-baik saja, ini tidak ada data yang penting, kan begitu kata Pak Mahfud. Saya kira ini keliru. Begitu juga sarannya dari Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, yang mengatakan ya sering-sering ganti password. Itu juga menurut saya pernyataan sangat ngawur sekali gitu ya. Itu menunjukkan seolah-olah tanggung jawab cyber itu adalah masing-masing, pribadi, bukan negara. Nah padahal ini negara yang harusnya hadir untuk memprotek data. Meskipun sekarang di Komisi 1 kan kita sedang memfinalisasi tentang RUU pengamanan data, perlindungan data pribadi. Tapi menurut saya tanpa itu pun seharusnya ini sudah berjalan sejak lama. Sudah didesain ketika kita melakukan transformasi digital itu, IT security-nya itu harusnya sudah didesain bersamaan, inherent gitu. Coba kita lihat negara yang IT security-nya sangat kuat, seperti Cina. Ya, Cina itu sangat kuat, nggak bisa ditembus tuh. Mereka punya sistem sendiri, punya semacam WhatsApp sendiri, ya, punya Google sendiri, yang tidak bisa ditembus oleh negara lain. Jadi itu IT security itu sangat penting. Nah kita ini IT security-nya tidak dipikirkan dengan matang, sehingga harus introspeksi. Kejadian Bjorka ini menurut saya sangat memalukan. Masa Bjorka versus Istana gitu ya, ini sangat memalukan. Nah, ini embarrassing, secara internasional juga menunjukkan kayak kita ini negara yang banana republic gitu ya, republik banana gitu ya, kayak negara antah berantah, terra incognita, seperti tanah tak bertuan, mudah dimasuki orang, ya segala macam tidak ada proteksinya. Kalau kita nih serius, seharusnya tidak boleh ada kejadian semacam ini, apalagi ini diumbar data-data pribadi dari para pejabat, dari institusi negara, oleh satu orang atau oleh satu kelompok ya, yang menurut saya ini merupakan satu pelecehan, satu hal yang sangat memalukan. Bang Fadli, kalau Anda sampaikan tadi ini memang evaluasi untuk kita semua bahwa mungkin saja memang sistem keamanan siber kita yang lemah. Tapi kalau begitu pihak mana yang harus bertanggung jawab atas peretasan bertubi-tubi kepada pemerintah kita? Ya kan yang menangani ini pasti satu Kominfo, kemudian ada BSSN. Ini institusi-institusi yang berada di garda depan ya. Kemudian tentu ada kepolisian, ada yang lain-lain. Kan banyak sekali institusi yang mempunyai keterkaitan dengan keamanan cyber. Nah ini harusnya ada koordinasi, harus ada kerjasama, dan mungkin saya kira tim yang dibentuk oleh Pak Jokowi itu bisa mengaitkan itu, walaupun ini agak terlambat ya, sangat terlambat menurut saya, tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak ada. Tetapi ini sudah terjadi, damage-nya itu, kerusakan ini sudah terjadi, ini menunjukkan keamanan cyber kita itu tidak bisa diandalkan. Sekalipun semuanya ditepis Bang, oleh yang bersangkutan, oleh Luhut Bin Sarpanjaitan, oleh BIN, kemudian... Ya kan masing-masing harus menyelamatkan diri dong, ya kan? Dan harus semuanya baik-baik saja. Ini kan seringkali orang-orang di sekitar presiden pasti laporannya semua baik-baik saja, beres, semua bisa dikendalikan, sudah kuat dan sebagainya. Itu kan ya menurut saya biasa ya kayak begitu. Kita ini kan tidak berani bicara apa adanya, dan ini yang menurut saya sangat membahayakan negara kita, karena kejadian-kejadian seperti itu bisa terulang karena orang tidak mau bicara apa adanya dan tidak mau mengakui kesalahan, apalagi mengambil alih tanggung jawab. Semuanya saling lempar tanggung jawab, dan ini yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi Bang Fadli kok meragukan SDM kita, tadi mengatakan amatiran IT Indonesia? Ya kenyataannya amatiran dong kalau bisa dijebol. Kalau data itu bisa diperjualbelikan, bisa masuk di dark web, bisa segala macam, itu kan namanya amatiran. Kalau profesional bukan begitu. Kalau profesional tidak bisa ditembus. Data apakah dari Peduli Lindungi, data IKTP, data macam-macam, kan banyak sekali. Data yang bisa diumbar sedemikian rupa seolah-olah kita ini kayak tanpa negara gitu loh. Kita ini tanpa negara, bahkan kemudian sejumlah pihak saling lempar, Prof. Henry. Apakah sebegitu amatirannya kah kemudian sistem keamanan siber kita, Prof? Iya, kalau Fadlizon harus bicara begitu. Supaya Supaya orang-orang yang tidak suka pada pemerintah
pro pada dia. Waduh, tudingannya bahaya nih Saya Bang. tuh bicara apa adanya. Nah, saya Bukan juga begitu. mau bicara apa adanya. Coba fakta saya dibantah dulu. Ya, apa saya mau adanya. bicara apa adanya. Ya, jadi gini, yang namanya kebocoran data. Kalau data itu adalah data, ini sebenarnya data-data yang kita lihat ini ada data-data umum. Data pribadi yang kategorinya adalah umum, bukan spesifik. Umum itu misalnya alamat, ya, nomor telepon, kemudian susunan keluarga, itu umum. Saya mau tanya, apakah kita tidak pernah dimintai data-data umum kita? Data pribadi kita yang umum. Masuk hotel aja di fotokopi KTP kok. Terus kemana fotokopi KTP? Tanya juga nomor telepon juga. Ya, itu di situ. Kemudian daftar pemilih. Daftar pemilih itu ada NIK-nya, ada nomor, nama, nomor, alamat, kemudian NIK. Karena kenapa? Kalau nggak ada NIK, nggak ada identitas seperti itu, politisi-politisi nggak percaya dengan daftar pemilih itu. KPU akhirnya di daftar pemilih itu ada namanya, ada alamat, ada NIK-nya. Nah ini kan sebenarnya yang namanya data pribadi umum itu tersebar di mana-mana. Bagaimana soal obrolan antara surat presiden dan juga BIN itu? Ada penjelasan soal ini? Ini persoalannya begini, apakah betul itu adalah hasil sebuah hacker, sebuah crack ada di situ? Ini harus ada investigasi dulu dong. Kalau kita percaya bahwa ini dibongkar oleh seseorang, saya aja bisa bilang bahwa saya mau bongkar ini, lalu saya tunjukkan misalnya data-datanya Pak Fadlizon misalnya. Bisa kita cari juga bisa. Karena begitu mudahnya di negeri ini sebenarnya, tidak punya kultur untuk menyimpan data pribadi secara umum. Kita ini, tadi saya webinar misalnya begitu atau seminar, itu dimintai kok alamat, nomor telepon dan sebagainya, kartu nama dan sebagainya. Dan kalau kita kredit juga begitu. Nah justru sekarang yang harus kita bangun dengan adanya seperti ini, kita membangun tentang kesadaran pentingnya menjaga yang namanya data-data Prof. pribadi. Henry sebentar, NIK itu data umum atau data yang bersifat pribadi dan rahasia? NIK, kemudian ada nomor serial sertifikat vaksin. Sebenarnya Nomor NIK handphone juga, itu nomor pribadi, handphone. data yang harusnya adalah dijaga ya. Tetapi kenyataannya kan kita bisa melihat, mengakses NIK punya orang. Bahkan Begini, Prof. kita tidak bisa menolak ketika orang lain meminta fotokopi KTP kita. Ini cara Siapa berpikir yang mau keliru. menolak? Saya kira cara berpikir Pak Henry ini sangat keliru. Kalau itu diminta, kemudian orang ini satu bulk, ya, secara keseluruhan, kemudian dibongkar di depan umum, ada nggak konsen, ada nggak persetujuan orang itu, data itu boleh dibuka. Kalau nomor handphone, ada, saya nggak usah sebut ya, salah seorang petinggi juga, nomor handphonenya diumbar, kemudian nomornya tuh dihajar oleh ribuan nomor, diteleponin, itu kan tidak benar. Jadi harus kita akui. Apakah ada Anda kebocoran. yakin bahwa nomor telepon itu dari hacker? Loh, yang kan dia diperoleh seperti itu? Betul, karena dibuka dan sudah diakui bahwa memang ada kebocoran kan. Kan sudah diakui oleh pemerintah. Oleh Pak Mahfud juga diakui. Iya, memang ada data-data pribadi tadi ada, Iya, betul. Tapi kebocoran seperti apa? Ini yang justru harus dilakukan Ya, itu investigasi. kan sekarang karena kalau namanya ada hacker, namanya hacker. Bukan, ya. tadi hacker tuh berarti dia lewat sistem elektronik. Itu Sistem cara berpikir elektronik Pak Henry itu yang diakses oleh orang, oleh siapapun, itu selalu meninggalkan jejak digital. Kalau bukan hacker iya, siapa lagi, itu Prof? satu dua nomor orang di hotel itu bisa saja kalau misalnya database yang ada di hotel itu mungkin saja. Tetapi ini data seluruh rakyat Indonesia, data petinggi yang bersifat rahasia, yang data itu makanya harus ada perlindungan data pribadi ya untuk bisa dikeluarkan. Itulah. Tapi cara berpikir tadi Pak Henry mengatakan bahwa ini udah biasa. Bukan biasa, tapi tidak meloncat. Kita harus tahu, investigasi dulu. Iya, ini biarkanlah yang namanya penegak hukum itu berjalan dulu. Argumentasinya dibangun. Jangan langsung percaya dengan yang ada di medsos. Sudah diakui oleh pemerintah bahwa ada kebocoran. Iya, kebocoran tapi yang di mana kebocorannya? Tanya Pak Mahfud dong, kebocoran ya, yang di mana? tanya Pak Mahfud dong, ada DPR kok. Oh iya, saya kan rakyat biasa. Iya, saya katakan makanya sudah diakui ada kebocoran. Dan menurut saya ini yang harus segera diantisipasi, diakui dulu ada masalah. Jangan ini tidak ada masalah. Ya, kalau diakui itu kan sebenarnya kan bagian dari wise-nya Mas pemerintah begitu ya. Dia mengakui memang ada data-data tertentu yang sebenarnya harusnya tidak muncul seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong yang secara fair, data-data seperti itu tuh hal yang biasa. Tidak perlu harus hacker. Itu bisa kok mencari seperti itu.
Apalagi begini, penipu-penipu itu kan banyak sekali sekarang yang telepon kita, kemudian NIK dipakai untuk kartu-kartu prabayar. Ya, mau dari mana NIK-nya? Pak Henry, mau hacker atau bukan, mengumbar data pribadi di muka umum, apalagi ini institusi negara dan pejabat negara, itu kan ada satu tindakan yang salah. Dan kita mau introspeksi di mana salahnya kita. Kenapa institusi-institusi yang berwenang ini tidak bisa mengatasi masalah ini? Kan itu persoalannya. Kalau itu kita sama, kita tunggu dulu, jangan menjudge dulu. Jadi kita tunggu dulu, ini apakah betul ada data yang bocor, begitu kan? Karena begini, sebenarnya saya mau tanya, Bung Fadli duduk di situ itu WhatsApp tahu nggak? Apa tuh? WhatsApp, Google tahu nggak kalau kita kumpul di sini? Ya bisa tahu. Tahu kan? Ya terus kenapa? Padahal itu kan berarti kita pergi kemanapun, itu adalah yang namanya data spesifik. Kita pergi, sekarang saya pergi ke, misalnya pergi pulang ke mana? Ke Bogor atau kemana, itu data spesifik saya. WhatsApp, Google, yang ditulis oleh Susana Zabov, itu mereka adalah mengumpulkan data-data kita. Oh iya, betul. Tetapi itulah kesalahannya menurut saya. Ini ada satu peristiwa dibongkar dan mungkin belum selesai. Saya nggak tahu nih siapa yang lebih tahu apakah ini akan terus berlanjut atau berhenti sampai di sini. Tapi sudah menjadi kegemparan sampai presiden sudah turun tangan. Sesaat lagi dari ditanggapi. satu orang yang siapa namanya yang Bjorka. lebih tahu Bang Fadli zone poinnya. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Bang Mardhani, Mbak Rustika, sesaat lagi kita berikan ruang untuk berbicara. Indonesian Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. Bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Nggak ada yang rahasia negara juga. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya. Bang Mardhani, meskipun pemerintah mengakui ada kebocoran tapi tidak membahayakan yang diumbar oleh Bjorka ini. Menurut Bang Mardhani seperti apa? Membahayakan dan upaya menegasikan atau bersikap tidak gentle justru bukan sebuah sikap yang bijak. Contohnya tadi saya komen sedikit Prof. Henry ya. Saya kebetulan Komisi 2. Ada data yang katanya punya KPU ya. Iya. Di mana ada bukan cuma nama, data pemilih, NIK, kartu keluarga, plus TPS-nya gitu lah. Karena memang di KPU semua partai politik harus mendaftarkan anggotanya ke SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik kita. Dan tadi saya lihat, walaupun saya tidak serius, itu 1 juta lebih data sampelnya yang beberapa menyatakan benar. Antara NIK, nama, apa. Tapi 4 hari lalu saya ketemu KPU, ini data Anda nih bocor. Tidak, kami tidak bocor. Berarti saya nanti akan melakukan RDP ulang. Dengan data yang ada, dikonfirmasi ulang, bocor atau tidak. Jadi valid atau tidaknya belum tahu? Versi KPU tidak. Tapi versinya yang beredar, datanya beberapa yang sampel itu valid. Tetapi saya mau keluar sedikit begini. Pemerintah bagaimanapun penanggung jawab utama. Dan saya tidak minta maaf untuk mengatakan itu Bang Ade ya. Karena memang tugas negara melindungi kita untuk peduli lindungi, bisa masuk peduli lindungi, wajib masukkan semua. Untuk registrasi SIM card kita masukkan. Untuk SIPOL, partai politik wajib memasukkan. Ketika warga negara sudah memberikan datanya, maka tugas negara wajib menjaga. Makanya kalau buat saya, Bjorka bisa jadi penjahat, tapi bisa jadi pahlawan. Pemerintah yang mana nih yang harus bertanggung jawab, Bang? Kalau tadi Bang Fadlizon mengatakan yang terdepan karena saya Komisi 2, dia Komisi 1, bab data ini banyak di Komisi 1. Teman-teman Kominfo, teman-teman BSSN, dan timnya punya kewajiban.
bedanya Prof. Henry, kalau bocor 1-2 tidak masalah, tapi kalau gelondongan seperti itu dan dia bisa tampilkan di publik, saya agak khawatir bahwa harapan saya sih Bjorka terus aja keluarkan untuk kita tahu selemah apa kita, sehingga tidak perlu malu kok, karena Bjorka ini kan baru datang belakangan. Dulu Snowden dengan Wikileaks-nya sudah ada. Teman-teman yang menelisik Panama Paper juga ada. Teman-teman Tempo dengan investigasinya, dengan jejaringnya itu beberapa kali. Ini adalah bentuk bagaimana warga negara, terlepas dia baik atau buruk, itu bisa mengontrol negara. Agar negara hadir, memperbaiki diri, merapikan sistem, anggarannya gede kok. Berapa bro? Kominfo? 20 lebih ya? 26 triliun, besar sekali gitu loh. Ya kami Kemendagri cuma 7 triliun gitu loh. Dan besar. Dan jadi negara yang direpresentasikan oleh presiden tentu. Karena orkestratornya presiden, menteri-menteri. Akui ada kebocoran dan kami malah dengan dibentuk tim itu membuktikan ini masalah serius. Dan saya pengennya 3 hari ini kita akan buktikan siapa Bjorka, atau kita akan lumpuhkan Bjorka. 3 hari ke depan tim ini sudah bisa untuk merapikan. Mesti ada target yang jelas, karena kalau tidak, tadi Mustafa Nahra bilang ini boleh jadi doxing, boleh jadi appetizer. Tetapi kalau dia mau serius, dia bisa kok masuk menghacker PLN. Tapi nggak kebayang kalau jelang tahun politik nanti pesta demokrasi 2024 bagaimana apa? Itu ya Bang Mardhani ya? Sampai sekarang karena undang-undang pemilunya tidak dirubah, basis perhitungan bukannya elektronik, basis perhitungannya tetap manual. Jadi dari TPS kita ke kecamatan, di situ diverifikasi bareng-bareng ke kabupaten. Jadi berjenjang. Kalau itu secara umum aman, Tetapi kalau data itu masuk, kalau kita ambil yang lebih bisa bagaimana Donald Trump, semua survei bilang Donald Trump kalah lawan Hillary Clinton. Tetapi dengan mendapat 50 juta dari Cambridge Analytica data, dia bisa spesifik campaign. Kalau saya white, umur 25, pengen kerjaan, saya Donald Trump, saya akan menjamin. Anda dapatlah, saya Muslim, saya akan jamin. Anda akan dapat izin bikin masjid, saya akan menjamin. Dan itu bisa spesifik campaign membuat orang yang tadinya mungkin masih ragu-ragu, apalagi di Indonesia kan, quote and unquote party ID-nya lemah. Itu memungkinkan artinya untuk diimplementasikan di negara kita? Sangat mungkin dengan data-data yang ada ini. Jadi mengkhawatirkan dong tentunya ini? Mengkhawatirkan, karena itu negara tidak bisa menganggap ini sesuatu yang sepele. Tidak bisa menganggap dengan menegasikan. Bahasa Fadli tadi denial, nggak ada. Malah tim ini saya dukung, ayo buktinya mana. Dan kalau bisa yang lain jangan ngomong, tim ini aja yang ngomong. Prof. Henry, negara jangan menganggap sepele. Pertama ya, yang namanya data itu yang bertanggung jawab dalam tata kelola dalam sistem di Indonesia ya. Kalau kita masih menghargai undang-undang, di Undang-Undang ITE itu jelas tata kelola data itu keamanan dan keandalannya ada di penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau misalnya penyelenggara sistem elektroniknya itu KPU misalnya, maka yang harus tanggung jawab KPU. Jadi masing-masing lembaga itu. Masing-masing lembaga. Di Indonesia ini ada penyelenggara sistem elektronik yang sifatnya private dan ada sistem elektronik yang sifatnya publik. Publik itu biasanya dimiliki oleh pemerintah. Mudahnya begitu. Kalau private dimiliki oleh swasta. Ada berapa ratus ribu lembaga, perusahaan, bahkan macam-macam ya, itu punya sistem elektronik. Kalau itu semua harus tanggung jawab negara, maka bangkrut negara. Makanya Undang-Undang ITE buka pasal 15, keamanan dan keandalan data itu ada di penyelenggara sistem elektronik. Buka pasal 15, baca aja. Prof, tapi begini. Kenapa unit seperti dia bertanggung jawab, tapi tetap Kominfo dan BSSN yang diberikan anggaran khusus, SDM khusus, otoritas khusus wajib untuk membantu dan wajib untuk menjaga kalau membantu, data. Iya, kalau membantu negara memang harus itu kan. BSSN itu sejak 2017 dengan Perpres 53 2017 itu memang tanggung jawab terhadap cyber security untuk
objek-objek vital nasional BSSN. Ya, dan itu diperkuat dengan PP 71 tahun 2019. Itu BSSN, makanya yang dipanggil Presiden BSSN. Kalau Kominfo itu tata kelolanya, misalnya membuat regulasi tata kelola bahwa mereka harus daftar, itu Kominfo. Itu tata kelolanya. Saya tanya, kalau data dari Peduli Lindungi siapa yang bertanggung jawab? Peduli Lindungi sekarang wali datanya Kementerian Kesehatan. Tidak boleh Kominfo. Waktu awal ketika membuat Peduli Lindungi, Kominfo diminta membantu untuk, kebetulan saya masih di sana ya, membantu untuk membuat aplikasinya karena Kominfo punya relasi dengan Telkom. Itu membuat aplikasinya, tapi ketika sudah selesai, Kominfo harus menarik diri. Data KTP? Apa? Data KTP? KTP Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Dukcapil. Gitu loh. Jadi setiap lembaga, setiap penyelenggara sistem elektronik itu harus tanggung jawab terhadap sistemnya. Itu kata-kata yang ada di undang-undang pasal 15. Nah, ini kenapa? Karena ada puluhan ribu sistem elektronik di Indonesia. Dan kalau ngomong pemerintah, katakanlah sekarang kita pakai Tapi kan Shopee. harusnya ada standarisasi yang jelas dong, Prof. Itu loh, siapa yang kemudian membuat ini? Loh, ini kan sudah ada namanya ilmu standarisasi. Pemerintah negara itu jangan sok pinter lalu bikin standar, nanti standarnya diikuti ternyata masih bolong. Pada intinya adalah data-data ini kan merupakan hak rakyat dan penyelenggara ya pemerintah termasuk yang mempunyai data-data besar yang sangat spesifik gitu ya. Dan misalnya sangat apa? Pribadi ya. Kartu keluarga sangat spesifik, sangat pribadi, ya kan? Nomor telepon juga demikian. Terus banyak lagi data Peduli Lindungi orang udah vaksin atau belum dan sebagainya. Ini menurut saya seharusnya bukan lagi diserahkan begitu saja dan melempar tanggung jawab. Ini yang saya sebut lempar tanggung jawab. Kita harus ada satu sistem yang secara nasional memang bisa memproteksi keseluruhan ini secara sistemik. Jadi bukan secara kasuistis. Kalau bahasa politik lempar tanggung jawab, tapi karena itu adalah amanah Undang-Undang Pasal 15 bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap keamanan dan keandalan dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka kalau TV One punya sistem elektronik dihack orang, bukan pemerintah yang harus tanggung jawab. Kalau BCA punya sistem elektronik, kemudian datanya dihack orang, uangnya berkurang, bukan negara atau pemerintah yang tanggung jawab. Tapi datanya Bjorka ini siapa dong? Datanya Bjorka ini siapa dong? Kalau itu makanya harus diinvestigasi, begitu loh. Ada data vaksin juga di sana nampak, NIK jelas semua. Kalau data vaksin berarti siapa yang punya penyelenggara sistem elektroniknya? Kalau misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tadi Anda sampaikan, Peduli Lindungi adalah Kementerian Kesehatan. Iya, Kementerian Kesehatan. Begini ya Prof, jadi yang bottom line dan filosofinya dulu bahwa setiap orang itu berhak atas keamanan datanya gitu ya. Dan keamanan data itu adalah hak gitu ya dari setiap warga negara yang menyerahkan itu kepada institusi-institusi, apalagi itu institusi negara. Kalau swasta oke lah, itu sangat berbeda. Yang paling banyak dan menjadi masalah itu adalah ini banyak dari institusi-institusi negara. Oleh karenanya inilah yang harus dikoordinasikan. Jadi tidak bisa hanya melempar kepada ini Kementerian Kesehatan. Dirubah aja undang-undang ITE-nya, revisi udah rubah, lalu kasih tahu di bahwa dalam BSSN sendiri ada anggarannya untuk keamanan cyber secara umum. Begitu juga kalau itu objek-objek vital, jadi serangan-serangan nasional. Objek vital itu bukan hanya serangan nasional. Baru Setika ingin menambahkan adalah mungkin objek vital. Baik Bang Fadli, baru Setika. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini itulah yang terjadi juga terrefleksikan di media sosial. Jadi ternyata netizen itu sebenarnya membutuhkan informasi yang jelas, kehadiran negara, siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data selama ini. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara dengan Mas Mustafa Nahra gitu, apakah ini bagian dari pengalian isu misalnya gitu? Boleh dikatakan bahwa isu ini sudah muncul sejak Agustus, Mas Mustafa. Dan kemudian di tanggal 1-2 itu sudah ada bocoran-bocoran. Tapi isu di media maupun di media sosial itu kecil. Kenapa? Karena pada saat itu KPU, Kemendagri, dia langsung menyatakan dengan tegas, membantah, tidak benar, langsung. Apa yang terjadi? Masyarakat itu merasa lega, oh berarti bukan gitu. Walaupun di hati masyarakat itu bertanya-tanya, kalau data itu bocor kita harus gimana ya? Apalagi kemudian sebenarnya beberapa pengamat itu mengatakan bahwa data itu valid.
sebenarnya pada saat inilah ada semacam gejolak di mata netizen gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi, benar atau enggak? Boleh Mereka sambil tidak berdiri, tahu Boleh gitu. mungkin dijelaskan dulu ini data Anda ya Mbak ya. Nah, kemudian yang terjadi itu adalah ada gejolak Mas Mustafa. Jadi pada tanggal Boleh 9, sambil mendekat juga 10, nggak apa-apa Mbak, kalau berkenan. Oke, waduh, kok jadi banyak. Jadi agak lebih jelas, ini adalah gejolak di lini masa yang Anda kemudian kumpulkan Betul, ya? jadi sebenarnya ini kan data dari tanggal 1 sampai tanggal 12 semalam ya. Nah sebenarnya isu terkait dengan kebocoran data itu sudah muncul sejak tanggal 1, 2 itu semuanya udah muncul. Tapi kecil sekali. Kenapa tiba-tiba terjadi lonjakan di sini? Karena ada statement dari Menteri dari Kominfo terkait dengan bahwa NIK itu harus dipegang sendiri, kita harus tanggung jawab gitu kan. Nah itu membuat netizen itu merasa kecewa sekali. Kekecewaan itulah yang kemudian langsung dimunculkan. Di mana lagi dia harus bertanya kecuali di media sosial gitu kan. Media sosial yang dipilih pun apa? Twitter. Jadi kita lihat bahwa ada 170.000 percakapan dari 75.000 akun. Itu adalah satu angka yang cukup besar dan hampir semua mempertanyakan. Responnya seperti apa Mbak? Dan responnya itu ada 4. Jadi dia adalah fear, dia juga dia takut, anticipation gitu ya. Mereka tuh netizen tuh khawatir gitu. Ini ada kebocoran data. Apa yang terjadi? Mereka juga surprise gitu. Kok bisa sih data-data bisa dibongkar seperti itu? Bagaimana nasib negara ke depan seperti itu? Jadi netizen itu sangat khawatir sekali gitu. Nah, sebenarnya apa yang menarik lagi di sini? Jadi awalnya itu kan kita bicara tentang netizen itu bagaimana menjaga data. Tetapi kenapa dia menjadi sangat seksi? Karena dia masuk ke jalur politik. Gitu. Dia kemudian masuk dan membawa nama-nama besar di dalam politik dan menyebabkan akhirnya orang langsung kembali tertarik. Iya, gitu. nampaknya punya panggung bahkan ya di media sosial. Betul Biorka sekali, ini, dia Mbak. punya panggung yang luar biasa. Kenapa punya panggung yang luar biasa? Karena sesuatu yang misterius itu selalu menimbulkan spekulasi gitu kan. Siapa sih Biorka itu gitu. Nah, ada lagi fenomena yang menarik, kenapa ketika kita bicara tentang Biorka, ternyata isu ini hanya ramai luar biasa di Twitter. Wow. Dia di Facebook sangat kecil. Dan kalau di Twitter itu mereka bertanya gitu, bisa nggak lu spill Mbak Puan? Lu bisa nggak spill Mas Denny Siregar? Lu bisa nggak spill? Itu semua dijawab. Tapi beda ketika kita buka di Facebook, apa yang ditanyakan oleh masyarakat? Wiji Tukul gimana? Beda sekali gitu. Dan ini adalah satu fenomena yang menarik, artinya apa? Kalau di media Facebook mereka lebih bicara tentang sesuatu yang kita harus ngapain ya, ini ada kebocoran data. Tapi kalau di Twitter itu sangat luar biasa liarnya gitu. Nah kemudian kalau di TikTok lebih menarik lagi. TikTok itu secara jumlah kecil tetapi ternyata secara engagement luar biasa. Dan ketika bicara tentang Biorka, TikTok yang terbanyak mendapatkan engagement adalah TikTok dari Mas Andromeda. 1,2 juta. Apa sih yang diharapkan oleh netizen? Padahal saya cuma merangkum berita loh itu Mbak ya. Tidak mengarahkan opini ya Mbak. Tidak mengarahkan opini. Tapi apa? Sebenarnya ini adalah menjawab gitu loh. Menjawab keresahan masyarakat Pak Henry. Masyarakat itu tidak tahu ini ada kebocoran data. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang harus kita lakukan? Yang diharapkan itu adalah apa? Negara hadir dan melindungi dia. Oke, artinya sejauh ini berarti statement dari pemerintah kurang memuaskan publik atau bagaimana? Betul Mbak? sekali. Nah tetapi gitu saya yakin bahwa ini kan hari ini Presiden sudah menyampaikan sudah ada tim khusus gitu ya untuk menangani kasus ini dan saya yakin pasti isu itu akan menurun. Kenapa? Masyarakat punya solusinya. Jadi kadang-kadang problemnya itu adalah di strategi komunikasi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kominfo terkait bahwa kalian harus menjaga NIK dan lain-lain itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi momentumnya tidak tepat pada saat ini gitu loh. Karena apa? Yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan. Apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Ya. Baik, berarti memang suara yang saat ini terkumpul dari data temuan Mbak Rustika, mereka mempertanyakan juga kemana pemerintah saat ini, solusinya seperti apa. Sesaat lagi kita akan dalami hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya artinya kita lanjutkan kalau gini, Bang Fadlison, artinya kalau sekarang kita di posisi saat ini, apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana? Ya kalau menurut saya ini harus menjadi betul-betul introspeksi kita gitu ya. Untuk penanganan supaya tidak terulang kembali. Karena kita ini sudah di dunia digital.
masyarakat ada literasi digital, semuanya udah serba digital. Dan mau tidak mau sekarang hampir semua kegiatan masyarakat di bidang politik, sosial, ekonomi akan ke digital. Dan kalau kita memang mau serius dengan penggunaan semua digital ini, ya karena memang ini sudah bagian dari lifestyle, ya harus ada proteksi. Dan saya yakin ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya, ada sistem data yang baik dan sebagainya. Dan kalau kebocoran ini kan itu dijual kalau tidak salah oleh Bjorka itu di dark web ya. Harganya berapa? 5.000. Murah. 50.000 dolar, bayangkan. Murah sekali itu harga data rakyat Indonesia, 50.000 dolar gitu. Itu juga menurut saya receh gitu ya. Untuk sebuah data negara, data rakyat Indonesia gitu. Ini menurut saya satu kejadian yang harus ada introspeksi dan harus ada yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi presiden harus ada yang minta tanggung jawab siapa ini. Gitu. Anda mendorong hal ini juga agar Bjorka dibuka, ditangkap, diamankan? Ya itu sih persoalan kepolisian gitu ya. Tetapi nanti bisa banyak Bjorka yang lain. Ini kan baru satu ini. Nanti ada yang lain merasa tertantang, ada Bjorka yang lain. Baik. Jadi itulah yang penting menurut saya, harus ada yang bertanggung jawab dong. Setiap peristiwa yang kayak begini yang merugikan rakyat, jangan dianggap angin lalu. Siapa yang bertanggung jawab? Bang Ade. Sorry. Negara harus hadir karena kalau terus dibiarkan semua bisa berdampak. Versi Bang Ade. Oh iya, itu kalau itu definitif ya. Jadi bahwa biar bagaimanapun memang harus ditingkatkan sistem keamanan data pribadi orang-orang Indonesia ini kan. Dan betul, saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Misalnya gini kan, dari tadi kita selalu bicara tentang lembaganya lembaga negara, pemerintah gitu, BUMN. Tapi kenapa swasta nggak bocor ya? Karena swasta bagus sistem perlindungannya dan itu kan bukan sesuatu yang terlalu sulit juga untuk dilakukan. Ya bukan sesuatu yang terlalu rumit. Soal anggaran? Apalagi anggaran pasti nggak ada masalah lah di situ. Artinya kalau bank swasta aja bisa melakukannya gitu, kenapa negara tidak bisa melakukannya ya? Jadi kalau dalam hal itu memang, cuman saya kurang setuju dengan Kang Mardhani ketika bilang bahwa si Bjorka itu pahlawan atau apa tadi? Pahlawan atau penjahat. Iya. Tapi jelas dia penjahat lah Kang. Udah dia penjahat. Jangan Bukan, jadi maksud saya dia akan jadi pahlawan ketika mampu menyadarkan negara untuk memperbaiki sistem. Kalau karena dia tidak melanjutkannya dengan destruksi yang lebih fatal. Jadi ada untungnya kayak virus gitu loh. Virus kan meningkatkan imunitas kita gitu loh. Kalau Sorry Pak Ade, ini kan juga menarik kalau bisa dibuka datanya oleh Mbak Rustika itu. Engagement yang begitu banyak itu positif atau negatif terhadap Bjorka? Itu juga menurut saya menarik. Itu isu lain ya. Tapi bahwa kita juga harus sama-sama di bangsa ini menganggap bahwa Bjorka itu adalah orang yang destruktif kan. Kalau dia sampai memiliki data sebanyak itu dan kemudian dia sebarkan, dia jual kepada siapapun yang mau membayar termahal kan. Mungkin 50.000, mungkin dia nanti naikkan jadi 100.000 gitu ya. Dan betul yang Anda bilang, sekarang baru data-data pribadi yang sangat basic ya kayak nama, NIK, KK dan seterusnya. Cuma kalau dia bisa lebih jauh dari situ kan menjadi bahaya buat kita. Kita tidak perlu merayakan dia. Tapi kalau logikanya Kang Mardhani adalah dia pahlawan karena dia kemudian membuka mata kita semua tentang betapa lemahnya ya sistem pengamanan data kita, saya setuju. Tapi kita harus sama-sama mengatakan hal semacam ini adalah sesuatu yang jahat, yang tidak bisa kita terima. Ya kebetulan ya masih sampai tahap yang belum destruktif. Saya setuju kalau kalau cuma nama saya itu disebarkan, nama istri saya, nama keluarga saya, nomor HP saya, itu kan nggak destruktif amat. Cuma kalau jumlahnya sampai berapa puluh juta, itu kan artinya ada orang-orang yang 103 juta. Iya, ada orang yang akan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan bisa politik, bisa ekonomi, bisa apapun dan itu jahat namanya. Kepentingan itu yang boleh dikhawatirkan Bang Nara. Ya, makanya saya tadi sebut kesimpulan, negara ini kalau lemah, maka bisa dibobol sama hacker. Tapi kalau negara ini sistemnya kuat, nggak bakal bisa. Nah, oleh karena itu begini, minta Mabes Polri, tangkap itu sih Bjorka. Masa nggak bisa? Nangkep oposisi nggak bisa. Apalagi Bjorka kalau logika saya ya, karena dia menurut saya ini lebih canggih dari oposit, karena data-data yang dia doxing itu lebih lengkap, lebih terstruktur, lebih formatnya lebih resmi dan seterusnya, dan itu gelondongannya itu format-format
resmi negara. Ya. Jadi ini tidak semacam cuman share foto, share data, tulisan tangan dari hotel, dari wisata, nggak begitu. Ini memang resmi betul dan formatnya sama data-data itu. Artinya meskipun data pribadi tapi formatnya sama. Dan ini nggak mungkin terjadi format ini tanpa ada sentuhan-sentuhan sistem yang dibuat memang dengan biaya besar. Dan Anda bisa menangkap maksud saya itu. Sistemnya internal atau eksternal? Oh, eksternal. Jadi gini, ini perlu saya bukan bantah ya Mbak ya. Saya bilang tadi ditanya misalkan kasus apa yang paling dekat. Yang paling dekat Sambo. Tapi maksud saya banyak skandal di negeri ini yang itu tidak terjadi sekarang saja. Berapa bulan lalu, berapa pekan lalu, berapa tahun lalu banyak. Artinya ya BBM naik, bukan hanya Sambo saja. Jadi kalaupun kemudian ini ada yang menggerakkan saudara lagi, menggerakkan siapa namanya ini, Bjorka ini menurut saya masuk akal saja. Tadi saya bilang di dalang punya wayang, di atas dalang ada dalang, di bawah ada dalang, semua memang memiliki, bahasa saya itu adalah gelang kode. Jadi mereka mungkin satu kubu. Ya spekulasi seperti itu sah-sah saja, ya kan begitu. Kita juga punya spekulasi. Memang kalau kita lihat memang yang namanya Bjorka ini, pertama dia bukan semata-mata hanya ingin menunjukkan keahlian dalam sisi IT. Ya. Karena kalau hacker-hacker yang dari sisi IT biasanya dia akan menunjukkan kelemahannya. Tadi kita akan mengatakan, ini pahlawan ketika menunjukkan kelemahannya bahwa port ini lemah, misalnya begitu. Tapi dia kan tidak, dia hanya menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengambil data sekian begitu, lalu efek politiknya yang muncul sekarang, ributnya luar biasa. Jadi ini politis benar. Kalau saya melihat aspek, karena kita sudah jelas ini, politiknya lebih kuat dibandingkan dengan mana yang mau dikoreksi dalam konteks, kita memang secara umum bisa aja mengatakan seperti Pak Fadlizon bahwa ini harus ada semacam redefinisi ulang atau kita mencoba untuk melakukan audit lagi tentang cyber security. Tapi di titik mana cyber security itu? Karena cyber security itu ada 3 yang komponen utamanya. Satu, penguasaan teknologi, jadi dari ahli-ahlinya IT itu. Kedua, prosedur sistemnya yang dengan ISO dan sebagainya. Yang ketiga adalah human-nya, orangnya. Lah kalau orangnya itu tidak punya komitmen, dia bisa membocorkan loh. Yang terjadi pada kasus-kasus di Surabaya, kasusnya Denny Siregar itu ada orang yang membocorkan. Bang Mardhani. Oke, buat saya aktornya bukan Bjorka. Aktornya adalah NKRI. Dan NKRI sedang dalam kondisi diserang. Karena data-data yang kalau kita denial bisa, tapi kalau Bjorka dan reng-rengannya gitu loh. Kalau ada Bjorka baru tetap akan muncul. Sebagaimana sudah saya bilang tadi, Snowden sudah mulai, white paper sudah mulai. Nah yang terpentingnya adalah respon kita sebagai bangsa. Ketika ada krisis yang diperlukan leader. Leader itu ambil kontrol, saya tanggung jawab, saya selesaikan, bukan malah lempar kiri kanan. Dan negara wajib hadir. Mbak. Jadi catatan lanjutan dari netizen itu sebenarnya adalah bahwa apapun yang sudah disampaikan oleh Bjorka itu adalah sebuah pesan, juga warning bagi siapapun gitu ya terkait dengan perlindungan data tadi gitu kan. Dan apabila ini tidak dilanjutkan, tidak ditanggapi dengan proporsi dan maksimal, maka ini bisa menjadi bahaya untuk negara karena apa? Berujung pada distrust. Netizen menantikan itu juga ya Mbak ya? Netizen menantikan itu semua. Kita tunggu. Baik, kita tunggu beberapa hari. Sentimennya lebih banyak positif atau negatif, singkat saja? Sebenarnya netizen itu sekarang itu mendukung apa yang dilakukan oleh Bjorka. Karena apa? Untuk negara supaya lebih waspada bahwa ini ada satu catatan penting. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda di catatan demokrasi. Kita harus tahu bahwa pernyataan Presiden untuk membuat tim sus itu membuat situasi itu menjadi jauh lebih baik. Karena apa? Netizen sudah menemukan solusi yang terbaik. Kita tunggu pemerintah negara memburu Bjorka. Sesaat lagi kami akan segera kembali di catatan demokrasi pemirsa. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir Ustadz Amir Faisal Fat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Andro, Mbak Maria dan seluruh narasumber. Semoga Allah berkahi semua. Dan para pemirsa catatan demokrasi dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Quraisy
ciri sebuah negeri yang kuat adalah dua. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju', yaitu negeri yang mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan yang mampu menjaga keamanan penghuninya, baik para pejabatnya, sistemnya, termasuk rakyatnya. Inilah dua ciri negeri yang kuat Allah sebutkan dalam surah Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah analogi yang indah dalam Al-Qur'an, bahwa bagaimana sebuah negeri itu menjadi kuat. Allah menyebutkan kasyajaratin thayyibah. Lihatlah kamu seperti pohon yang kokoh. Bagaimana pohon yang kokoh itu? Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke bumi. Akarnya menghunjam ke bumi. Prinsipnya, falsafahnya, karakter pejabatnya, semua punya prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka punya akhlak yang mulia. Asluha sabitun. Dan dari akar yang kokoh ini, negeri ini akan menjadi tinggi menjulang. Wa far'uha fis sama', dikagumi oleh semua makhluk di muka bumi. Wa far'uha fis sama'. Bukan hanya itu, kata Allah. Negeri yang kokoh ini, dia akan menjamin kesejahteraan penghuninya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maka semua orang yang berteduh di bawahnya, dia akan merasa tenang, teduh. Karena pohon ini kokoh, tidak mungkin goyah. Dahulu kita pernah mendengar kerajaan-kerajaan terdahulu. Mereka berhasil membuat benteng-benteng tebal seperti tembok Cina. Sekarang kita hidup di zaman yang berbeda. Benteng kita harus berbeda juga. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang benteng, mari kita jaga negeri kita ini dengan benteng yang kokoh itu. Yaitu pastikan bahwa manusianya di dalamnya adalah manusia kokoh. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu bicara tentang manusia. Sebab faktor kekuatan sebuah negeri tergantung manusianya. Tetapi kata Allah, ketika ternyata faktor manusianya rapuh, maka negeri itu seperti pohon yang rapuh. Kasyajaratin khabithah ujtusat min fawqil ard ma laha min qarar. Pohon itu dia rapuh. Akarnya tidak menghunjam ke bumi. Orang yang berada di bawahnya tidak merasa aman. Nah, saudara-saudara, ayo kita jaga negeri kita dengan membangun SDM yang berkarakter yang kuat, bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Inilah dia pesan penting dengan peristiwa hari ini. Bagaimanapun, hacker adalah dia telah melakukan satu tindak yang salah. Karena Al-Quran telah memberitahukan bahwa ibarat orang masuk rumah tanpa izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Kata Allah, kau tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin. Maka hacker itu adalah orang yang masuk rumah orang tanpa izin. Bagaimanapun dia adalah dosa. Tetapi kita juga harus bertahan dengan sebuah benteng yang kokoh. Jangan sampai ada maling-maling yang masuk ke kita lagi. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal, Bang Mustafa Nahra, Bang Fadlizon, Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Pak Ferry, Mbak Rustika, Bang Ade Armando. Terima kasih, sayang sekali hingga akhir diskusi kita pihak BSSN maupun Kominfo belum dapat bergabung bersama kami pemirsa. Tapi terima kasih atas perhatian Anda pada hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.